Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, gue ingin berbicara terkait dengan cuplikan salah satu wawancara Sir Jim Ratcliffe ya. Ini terkait dengan skuad Manchester United, di mana Manchester United ini kan sudah melakukan pergantian manajer ke head coach ya kan. Lalu juga ada struktur manajemen yang baru, walaupun baru bekerja di bulan Juli kemarin, tepatnya di pertengahan bulan Juli bahkan ya. Tapi banyak juga suara dari fans yang mengatakan, ya kalau skuadnya sama saja, kalau pemainnya sama saja, Manchester United tidak akan ke mana-mana. Manchester United akan sulit untuk bisa berprestasi. Nah, terkait dengan situasi skuad dari Manchester United, Sir Jim Ratcliffe yang menghadiri sebuah kompetisi balapan ya, kapal atau perahu seperti itulah, kapal mungkin ya, terkait dengan Ineos. Dia ditanyakan nih bagaimana situasi dari skuad Manchester United ya. Dia mengatakan kalau kurang lebih Anda tidak bisa memenangkan segalanya di sepak bola kalau skuadnya tidak bagus untuk memenangkan sesuatu. Kualitas dari skuad itu seperti kayak kecepatan dari sebuah kapal. Kebetulan ini tentang perlombaan kapal ya, dia diwawancaranya. Anda tidak bisa memenangkan Piala Amerika, artinya kompetisi ini ya, kompetisi balapan kapal ini, kecuali kalau Anda datang ke kompetisi Amerika Cup ini dengan sebuah kapal yang bisa memenangkan kompetisi ini gitu. Jadi Sir Jim Ratcliffe melihat bahwa memang skuad Manchester United ini penting ya. Skuad Manchester United ini ya harus dalam level yang bisa memenangkan kompetisi. Itu yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe dari potongannya ya, potongan wawancaranya. Nah, yang ingin gue ngobrol ringankan kali ini adalah bagaimana keadaan skuad Manchester United saat ini. Sir Jim Ratcliffe tentu saja juga sudah melakukan perubahan manajerial ya, dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim. Kali ini Sir Jim Ratcliffe menyoroti skuad Manchester United. Dia juga berkata ya di wawancara tersebut, ini sama juga seperti kayak Formula 1. Maksud saya adalah Anda kalau menempatkan Max Verstappen di tim Williams, dia tidak akan memenangkan F1. Dan dengan sepak bola, ini sama saja ya, dalam skuadnya, ini merupakan hal yang paralel. Nah, dari sini ya Manchester United ataupun Sir Jim Ratcliffe juga menyoroti skuad dari Manchester United. Sekali lagi, skuadnya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau gue lihat bagaimana pilihan dari rekrutmen Manchester United, terutama situasi skuad, di mana ya Manchester United mendatangkan banyak pemain muda ya, harga tinggi. Mungkin ada beberapa yang mengatakan ya ini kan Erik ten Hag yang menginginkan ya kan. Gue tidak sepakat karena ada juga Ineos di sana ya. Ketika transfer itu berjalan, ada Sir Dave Braithwaite sebelum Omar Berada ataupun Dan Ashworth datang ke klub ya kan, sudah ada Sir Dave Braithwaite, ada Jason Wilcox, ada Jean-Claude Blanc dan pihak-pihak lain dari Ineos yang memiliki wewenang bahkan untuk melakukan action mendatangkan pemain. Kita tahu misalnya musim ini Scott McTominay yang Erik ten Hag ingin supaya tetap stay, ternyata dilepas. Ingin mendatangkan Danny Welbeck, tapi justru Joshua Zirkzee yang mendarat di Old Trafford. Lalu juga Leny Yoro ya, pemain muda misalnya, yang kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh, atau gua kaitkan apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe ini seperti tidak berhubungan begitu antara skuad yang bagus untuk memenangkan kompetisi, tapi kenapa kok yang direkrut justru pemain-pemain muda. Nah, dari yang gua lihat dan gua berusaha untuk tarik lagi ke belakang, di mana ada juga salah satu wawancara dari Sir Jim Ratcliffe yang menginginkan Manchester United ini memiliki model rekrutmen seperti Real Madrid, di mana Real Madrid ini memiliki banyak pemain muda ya, pemain muda yang bertalenta, di mana valuasinya tinggi, teknisnya pun juga bagus,
akhirnya bisa berkolaborasi dan membuat seperti ya Real Madrid di mana saat ini begitu posisinya, dan ini tentu saja jauh dengan Manchester United. Dari situ gua melihat juga yang dimaksud oleh Sir Jim Ratcliffe bahwa oke, squad ini harus bagus dari sisi teknis dulu ya. Ini bukan berarti bahwa Manchester United akan ya Los Galacticos, dalam hal arti begini. Los Galacticosnya adalah mendatangkan pemain-pemain dengan status yang sudah jadi dengan harga yang juga tinggi. Nampaknya gayanya tidak seperti itu, tapi lebih ya mendatangkan pemain muda ya. Joshua Zirkzee, Leny Yoro, termasuk juga mungkin bisa digolongkan di sana Matthijs de Ligt. Lalu juga bagaimana talenta-talenta muda yang saat ini ada di Manchester United seperti kayak Kobbie Mainoo ya. Mungkin pemain seperti Amad Diallo, seperti Garnacho ini juga akan digunakan, diperbaiki lagi. Karena misalnya Garnacho, oke, pemain ini dinilai banyak kekurangan, tidak memiliki IQ sepak bola bahkan ya, tapi komentar itu selalu datang ketika dia tidak tampil bagus. Tapi ketika dia tampil fantastis musim lalu misalnya, menjadi salah satu pemain yang diandalkan, mencetak gol-gol penting, final Piala FA, lalu juga gol salto ya kan menghadapi Everton, yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya secara teknis itu punya. Hanya saja inilah pemain muda, ada dinamika naik dan juga turunnya. Dan Manchester United kebijakannya kalau menurut gue dengan mendatangkan Alexander Witsel misalnya, Christopher Witsel itu adalah dengan merekrut talenta muda untuk diasah supaya bisa menjadi skuad yang bagus, baik itu secara teknis maupun juga secara karakter. Dan ini ada pada yang menempa ya, artinya membentuk ini ada pada head coach. Sehingga sinergi dari manajemen, dari skuad, dari head coach ini sangat rapat sekali sih menurut gue, sangat erat sekali bahkan. Dan gue melihat inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Sir Jim Ratcliffe, bahwa memang segala komponen dari klub ini harus bisa bersinergi dengan bagus untuk bisa membuat tim ini ya, skuad ini mampu untuk memenangkan kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh Manchester United. Sekali lagi gue banyak membaca komentar miring terkait dengan pemain A, B, C ya kan. Menurut gue nih akan tinggal tunggu waktu saja gitu. Kalau memang hal yang ditekankan adalah ataupun yang diberi kritikan adalah ketika pemain itu jelek gitu loh. Karena itu selalu terjadi, baik itu pemain muda, pemain juga yang sudah senior ya kan. Ketika sedang tidak bagus, sering sekali kritikan lalu berujung dengan pemecatan. Penjualan, kalau pemain kan dijual. Tapi di sisi lain ya inilah dinamika dari pemain gitu. Tidak ada pemain yang menurut gue yang setiap pertandingan dia akan tampil bagus terus ya kan. Memang butuh namanya proses juga sih, terutama skuad muda dari Manchester United. Dan itu yang gue tangkap dari apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Apakah Sir Jim Ratcliffe artinya Ineos juga akan melakukan perombakan skuad? Jelas, menurut gue itu juga akan terjadi. Kenapa? Bukan karena pemain ini jelek, pemain itu bagus, atau pemain ini kayaknya sudah enggak. Lebih karena nomor satu menurut gue adalah kebutuhan dulu terkait dengan sistem permainan apa yang akan ditampilkan oleh Manchester United di atas lapangan. Apa yang direncanakan oleh sporting director misalnya filosofi sistem sepak bola seperti apa secara jangka menengah sampai juga dengan jangka panjang, lalu diturunkan ke hal yang lebih detail dari satu pertandingan ke pertandingan lain, artinya lebih jarak pendek dari head coach ya. Lalu mereka akan mengakses lagi, mereka akan menganalisa lagi profil pemain seperti apa nih yang bisa digunakan. Saat ini skuad Manchester United ada sekian pemain ya. Mereka akan menganalisa pemain ini bisa, pemain ini bisa. Oh, ini enggak. Kita selesaikan. Yang ini bisa tapi tidak maksimal. Kita harus mencari profil yang pas nih, yang bisa dimainkan di posisi yang mungkin dinilai kurang tersebut. Nah, pemain profil seperti apa ini? Pemain muda mungkin ya, harga tidak terlalu meledak ya. Mungkin bukan pemain yang saat ini sering dibicarakan di media, di market, sehingga ya harga pun juga tidak begitu tinggi, lalu tapi memiliki karakter yang bagus ya, memiliki potensi yang besar. Hal-hal seperti itu. Jadi ya agak complicated juga sih menurut gue. Namun demikian, satu hal positif lainnya yang gue lihat dari komentar dari Sir Jim Ratcliffe ini adalah bagaimana dia ini peduli banget
terhadap Manchester United ya. Kalau melihat dari apa yang terjadi dengan Glazer di beberapa tahun sebelumnya, nyaris tanpa komentar yang detail terkait dengan situasi Manchester United. Ini juga memperlihatkan bahwa pengetahuan Sir Jim Ratcliffe terkait dengan sepak bola dan khususnya Manchester United ini sangat baik. Jika dibandingkan dengan Glazer ya, selama ini gue menilai ya ini perbedaannya cukup besar. Sir Jim Ratcliffe merupakan fans dari Manchester United, dia sangat dekat dengan nama-nama yang juga tahu sepak bola, bahkan dekat dengan legenda Sir Alex Ferguson di Manchester United, menjadi orang pertama yang dituju oleh Sir Jim Ratcliffe ketika dia berhasil mengakuisisi sekian persen kepemilikan saham dari Manchester United. Artinya memang dia ini memiliki pengetahuan yang bagus begitu ya. Tapi sebagai owner yang bagus juga ya, dia tidak bisa menurut gue, dan gue harapkan tidak demikian juga, artinya melakukan banyak intervensi. Dia punya tim manajemen di bawahnya ya, ada CEO, ada sporting director, ada macam-macam lah sampai dengan head coach. Biarkanlah mereka bekerja dan ya Sir Jim Ratcliffe bisa memantau dari agak cukup jauh. Dan ketika memang ada hal-hal yang harus dilakukan, misalnya membuat keputusan ya, tentu saja dengan rekomendasi dari manajemennya, itu bisa dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Kurang lebih seperti itu ya terkait dengan situasi squad dari Manchester United. Apakah perombakan akan terjadi sekaligus? Menurut gue enggak sih. Menurut gue tetap akan perlahan demi perlahan, dan yang paling menarik adalah bagaimana situasi di bursa transfer musim panas tahun depan, di mana ya Manchester United situasi finansialnya masih ingin dihemat-hemat oleh Ineos, tapi keperluan dengan mungkin ya mendatangkan pemain baru, melihat sistem baru yang akan ditampilkan oleh Ruben Amorim, ini kan menurut gue sih merupakan sebuah kebutuhan juga ya. Tapi ya disitulah nanti akan ada semacam kayak kompromi antara head coach dan juga manajemen dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Komentar lain, pendapat lain, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.